Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliana Dwi Puspitasari, NIM 2111140176, Prodi Perbankan Syariah 6D. Di sini saya akan membuat presentasi UTS mengenai anggaran produksi, anggaran bahan baku, anggaran BOP, dan anggaran tenaga kerja. Anggaran produksi adalah anggaran jumlah barang yang harus diproduksi, yaitu perencanaan volume barang yang harus diproduksi oleh perusahaan dalam periode tertentu sesuai dengan tingkat penjualan yang direncanakan. Rumus: volume produksi tingkat penjualan tambah persediaan akhir barang jadi dikurang persediaan awal barang jadi. Jumlah yang harus diproduksi selain ditentukan oleh jumlah penjual juga ditentukan oleh kebijakan produksi dan kebijakan persediaan. Beberapa kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan tingkat produksi dan persediaan barang, stabilitas produksi tetap, yang kebijakan yang menekankan pada stabilitas produksi jadi jumlah produksi tetap setiap periode. Yang kedua, stabilitas persediaan barang jadi produksi bergelombang adalah kebijakan perusahaan di mana ditetapkannya tingkat persediaan barang jadi. Kemudian kebijakan moderat, yaitu kebijakan yang merupakan kombinasi dari kedua kebijakan di atas. Kemudian anggaran tenaga kerja adalah anggaran tenaga kerja yang merencanakan secara lebih terperinci tentang upah yang akan dibayar kepada tenaga kerja langsung selama periode yang akan datang. Manfaat anggaran tenaga kerja: yang pertama, untuk mengetahui pengguna tenaga kerja secara lebih efisien. Dua, dapat mengatur biaya tenaga kerja secara lebih efisien. Ketiga, dapat menghitung harga pokok secara tepat. Terakhir, dapat dipakai sebagai alat pengawasan biaya tenaga kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi tenaga kerja yaitu kebutuhan tenaga kerja ditentukan oleh volume produksi, teknologi produksi. Jika perusahaan menggunakan teknologi produksi padat karya, teknologi sederhana, maka kebutuhan tenaga kerja relatif banyak. Sedangkan jika perusahaan menggunakan teknologi padat modal teknologi canggih, maka kebutuhan tenaga kerja relatif sedikit. Kemudian tenaga kerja yang dalam proses produksi dikelompokkan menjadi beberapa, yaitu tenaga kerja langsung, tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja langsung yaitu besar kecilnya biaya sangat tergantung pada tingkat kegiatan produksi, merupakan biaya variabel, merupakan tenaga kerja yang kegiatannya langsung, dapat dihubungkan dengan produk akhir. Kemudian tenaga kerja tidak langsung yaitu besar kecilnya biaya tidak tergantung pada tingkat kegiatan produksi, merupakan biaya semi dan semi variabel. Artinya biaya yang dialaminya perubahan tetap tidak sebanding dengan tingkat perubahannya. Kemudian anggaran bahan baku adalah semua anggaran yang berhubungan dengan perencanaan secara lebih rinci mengenai penggunaan bahan baku untuk proses produksi selama periode yang akan datang. Bahan mentahnya yang digunakan dalam proses produksi dikelompokkan menjadi bahan mentah langsung atau direct material dan bahan mentah tidak langsung indirect material. Bahan mentah, bahan baku atau bahan penolong. Misalnya untuk membuat buku, kertas, dan lem merupakan bahan mentah. Kertas merupakan bahan baku dan lem merupakan bahan penolong. Bahan baku direct material yang membentuk satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan produk jadi. Bahan baku, bahan utama atau bahan pokok yang merupakan komponen utama dari suatu produk. Menghitungnya anggaran BBB KST kali HST, KST P kali KSBB. BBB biaya bahan baku, KST kualitas standar bahan baku yang dipakai, HST harga standar bahan baku, P unit ekuivalen produk, KSBB kualitas standar bahan baku per unit produk. Selanjutnya terakhir, anggaran biaya overhead pabrik. Biaya yang bergolongan biaya overhead merupakan sifatnya dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan. Biaya overhead pabrik adalah biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya-biaya produksi yang termasuk dalam biaya overhead pabrik dikelompokkan menjadi beberapa golongan.
Yang pertama biaya bahan penolong, biaya reparasi dan pemeliharaan, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap, biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu, kemudian biaya overhead pabrik lain yang secara langsung memerlukan pengeluaran uang tunai. Kemudian penggolongan biaya overhead pabrik menurut berikutnya dalam hubungan dengan perubahan volume produksi. Biaya overhead pabrik dibagi menjadi 3 golongan, yaitu BOP tetap, BOP variabel, dan BOP semi variabel. 3. Penggolongan biaya overhead pabrik merupakan hubungan dengan departemen. Biaya overhead pabrik dibagi menjadi 2, yaitu biaya overhead pabrik langsung departemen dan biaya overhead pabrik tidak langsung departemen. Penentuan tarif biaya overhead pabrik yaitu BOP dibebankan kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Berikutnya akan penjelasan beban biaya overhead pabrik kepada produk tarif yang ditentukan sebagai berikut. Pembebanan biaya overhead pabrik atas dasar biaya yang sesungguhnya sering sekali mengakibatkan berubah-ubah harga pokok persatuan produk yang dihasilkan dari bulan yang satu ke bulan yang lainnya apabila BOP yang sesungguhnya terjadi dibebankan kepada produk. Maka harga produksi persatuan mungkin akan berfluktuasi karena sebagai berikut: perubahan tingkat kegiatan produksi dari bulan ke bulan. Yang kedua, perubahan tingkat efisien produk. Yang ketiga, adanya biaya overhead pabrik yang terjadi secara sporadik menyebabkan penyebar tidak merata selama jangka waktu setahun. Terakhir, daya overhead pabrik tentu sering terjadi secara teratur pada waktu-waktu tertentu. Kemudian langkah-langkah penentuan tarif BOP yaitu menyusun anggaran biaya BOP. Kemudian memilih dasar pembebanan biaya BOP kepada produk. Yang terakhir, baiklah, itulah sekian video UTS saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.